Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumil hada ila nahdu amma ba'du. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Yang terhormat ya, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Syurujul Falah, dan yang terhormat juga khususnya kepada para wakil ketua, Ketua Bidang Kurikulum Pak Dr. Edi, dan Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Pak Alek Maulana, dan Wakil Ketua 3 Bidang bidang kemahasiswaan Pak Ahmad Sofyan, dan seluruh pengurus ya. Di sini hadir ada Pak Dr. Zainal, kemudian ada Pak Nana Mulyana, dan juga Pak Dr. Nur Hasan, dan yang lain yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya banggakan, yang saya hormati, rekan-rekan, Bapak Ibu mahasiswa semester 5 ya. Sekarang sudah semester 5. Bagaimana kabarnya rekan-rekan, Bapak Ibu semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi mohon maaf ini akhir pekannya, malam mingguannya kita alihkan dulu ke sini dulu sebelum berangkat ke acara akhir pekan Bapak Ibu semua ya. Di sini sudah hadir sekitar 80-an mahasiswa gitu. Sebagaimana yang sudah disampaikan ya, melalui edaran bahwa hari ini kita akan melaksanakan atau ada agenda sosialisasi lapangan profesi keguruan atau yang kita kenal sebagai PLPK ya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu mahasiswa bahwa PLPK ini merupakan rangkaian Tridharma Perguruan Tinggi ya, karena ini bagian dari akademik ya, bagian dari agenda akademik wajib bagi seluruh mahasiswa di tingkat STI Syurujul Falah, khususnya di program Sarjana S1. Baik, sebelum dimulai ya, kita sama-sama kita buka acara sosialisasi ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga dengan dibuka dengan Ummul Kitab, acara sosialisasi atau agenda sosialisasi PLPK ini berjalan dengan lancar dan khidmat ya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, berikutnya adalah sambutan dari Ketua STI Syurujul Falah yang akan diwakili ya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi MPDI selaku Wakil Ketua 1 Bidang Kurikulum ya. Sekaligus mungkin nanti Pak Dr. Edi akan menyampaikan hal-hal umum ya atau prinsip-prinsip dalam pelaksanaan PLPK. Baik, waktu dan tempat kepada yang terhormat Bapak Dr. Edi MPDI disilahkan. Ya. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam
Semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua STAI Swadul Falah, Bapak Kaimuddin MSI, para wakil ketua, para kaprodi, khusus kaprodi PAI, rekan dosen, dan sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan virtual dalam rangka sosialisasi pelaksanaan PLPK yang dikhususkan untuk mahasiswa semester 5 yang sekarang sudah semester 4, sudah masuk ke semester 5. Selanjutnya perlu disampaikan bahwa PLPK atau kita sebut sebagai praktik lapangan profesi keguruan merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan PAI. Pelaksanaan PLPK ini untuk tahun ini dilaksanakan selama 1 semester, ya artinya dilaksanakan dari bulan September sampai dengan akhir Desember 2025, dan di Januari itu sudah ada pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, PLPK ini adalah salah satu praktik yang tidak terpisah. Namun pada pelaksanaannya sebelumnya memang dilaksanakan dalam rentang waktu selama 16 kali pertemuan. Dan dalam pertemuan saat ini, artinya pada tahun akademik 2025-2026, berdasarkan diskusi teman-teman dosen dan ketua, kita melaksanakan praktik latihan profesi keguruan selama 1 semester, dan di dalamnya ada mata kuliah yang disertakan. Apa saja mata kuliah yang disertakan itu nanti akan kita lihat dalam struktur jadwal untuk semester 5. Nah, kemudian saya izin menampilkan ya, biar nanti sekaligus kita sebentar, saya ingin menampilkan di komentar ya. Di komentar itu saya sampaikan link tentang kehadiran dan segala macam seperti tampilan ini ya. Nanti teman-teman sekalian itu dari sekarang ini sudah bisa mengisi ya kehadiran ini ya. Klik kehadiran, nanti akan diarahkan ke Google Form, dan ini harus diisi mulai dari hari ini sejak sosialisasi sampai dengan nanti pada pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, dari mulai nama, NIM, kemudian kelas yang saat ini diikuti, kemudian hari tanggal ya berarti hari ini, kemudian jenis yang dilaksanakan itu berarti sekarang ini sosialisasi, dan kemudian nanti ada tanda bukti ya berupa SS screenshot terkait dengan pertemuan kita hari ini yang nanti bisa diupload di sini dan kemudian dikirim. Itu sebagai tanda bukti bahwa saudara mengikuti sosialisasi dan rangkaian dari kegiatan PLPK. Nah, kemudian yang keduanya, teman-teman sekalian, nah izin Pak Fuad ya, saya menyampaikan ini pendaftaran PLPK ya, ini pendaftaran secara online ya. Artinya ada 2 hal yang memang harus dilakukan. Yang pertama, mengisi pendaftaran dengan mengklik link ini ya. Yang kedua adalah pendaftaran langsung ke bagian administrasi dan keuangan serta membayar biaya kegiatan untuk kegiatan PLPK.
yang besarannya nanti bisa disampaikan oleh bagian administrasi. Nah, pendaftaran ini sifatnya adalah pendataan awal kepada mahasiswa. Ya, di sini harus nanti mengisi nama, kemudian NIM, kemudian kelas yang sekarang diikuti, kemudian alamat tempat tinggal ya, tempat tinggal saat ini, kemudian rencana pelaksanaan PLPK. Rencana mau melaksanakan PLPK-nya di mana, misalkan ada sekolah yang selama ini sudah dilakukan sebagai tempat untuk mengajar, nah itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga di sini ada alamat rencana PLPK, oke, rencana tempat ini ya, nah, diisi, kemudian alasannya apa, nah nanti bisa diisi di bagian kedua ya dari PLPK ini, link yang saya berikan, yaitu di sini ada pendaftaran PLPK. Jadi ini pendaftaran terkait dengan data, pendataan. Jadi semua peserta PLPK harus masuk dalam data ini. Kemudian yang keduanya juga nanti harus ada pendaftaran di loket bagian administrasi keuangan ya, terkait dengan proses dan pembiayaan PLPK. Nah, kemudian di sini juga ada tentang waktu ya, kita melaksanakan PLPK, ada timing, ada waktu yang perlu kita ikuti ya, sesuai dengan ketentuan di sini. Ini pendaftaran itu mulai 20 Agustus 2008, 20 Agustus sampai dengan 8 September 2025. Nah, 8 September ini adalah awal perkuliahan di semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Jadi kita semua memulai pelaksanaan perkuliahan itu tanggal 8. Termasuk di dalamnya adalah masa pendaftaran PLPK. Kemudian yang kedua adalah 23 Agustus. Berarti hari ini ya, kita adakan sosialisasi PLPK, kemudian juga 24 dan 31 Agustus 2025. Jadi hari ini atau besok ya, sampai dengan akhir Agustus 2025 itu masa pengisian Google Form. Google Form yang dimaksud di sini adalah pendaftaran melalui link. Ya, kemudian tanggal 8 September itu adalah awal perkuliahan semester gasal ya, 2025-2026. Kemudian 13 September 2025 itu pembukaan dan pelepasan peserta. Jadi di dalamnya di sini adalah ada pembekalan ya, pembukaan, bekalan dan pelepasan maksudnya. Jadi ada pembukaan, ada pembekalan, dan langsung pelepasan peserta. Kemudian tanggal 15 sampai dengan 20 September itu adalah masa observasi pelaksanaan praktik. Jadi mahasiswa mengobservasi tempat di mana melaksanakan kegiatan praktik. Kemudian bisa dilakukan oleh peserta dan juga oleh DPL atau dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing lapangan maksud saya ya, dosen pembimbing lapangan. Kemudian 22 September sampai 18 ya, ini kisaran September, Oktober, November, Desember ya. Desember ini berarti sekitar 4 bulan kita melaksanakan PLPK. Jadi PLPK-nya dilaksanakan kurang lebih 13 minggu ya. Jadi setiap hari para mahasiswa melaksanakan praktik di tempat di mana mereka melaksanakan kegiatan praktik, dan kemudian dalam waktu 13 minggu itu kemungkinan di Desember itu tidak sampai akhir. Biasanya minggu kedua itu sudah dilaksanakan UAS atau bahkan mungkin biasanya sudah dilaksanakan penyerahan laporan pendidikan. Jadi teman-teman mahasiswa itu melaksanakan praktik sampai dengan bulan Desember.
Dan kalau 13 minggu saat di satu minggunya itu ada pertemuan, maka sesuai dengan pelajaran PAI ya, PAI atau juga pelajaran yang lain yang memungkinkan. PAI itu kalau di madrasah berarti ada mata pelajaran seperti Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan SKI. Atau juga mata pelajaran lain yang bisa mendukung PLPK ini. Nah, di samping itu juga, teman-teman juga bisa melaksanakan fungsi administratif di sekolah ya. Itu pun kalau diminta oleh sekolah tempat mitra kita melaksanakan praktik. Nah, nanti lebih jelasnya kita akan sampaikan pada pembekalan ya, apa saja yang harus disiapkan dalam waktu 13 minggu ini. Kalau dulu dalam waktu 2 bulan, sekarang memang cukup lama. Kenapa memang? Karena mengutamakan dalam proses pembelajaran itu praktik. Dan praktik itu memiliki bobot nilai yang lebih tinggi dibanding dengan teoritis yang ada di mata kuliah lain. Nah, kemudian tanggal 19 sampai dengan 3 Desember itu adalah masa penyusunan laporan akhir, kemudian 5 sampai dengan 17 Januari itu masa ujian dan penyerahan laporan PLPK. Jadi mahasiswa diuji oleh DPL terkait dengan pelaksanaan PLPK. Ujiannya bisa presentasi, bisa wawancara, ataupun ujian lain yang sejenis yang memungkinkan untuk mahasiswa bisa melaporkan pelaksanaan PLPK secara komprehensif ya. Nah, kemudian 31 Januari ini batas akhir ya penyerahan nilai mahasiswa dari DPL ke bagian akademik. Dan PLPK ini SKS-nya adalah 4 ya, jadi cukup tinggi. Karena itu yang diharapkan dari pelaksanaan PLPK ini adalah nilai minimal yang diraih oleh mahasiswa adalah nilai B, bukan nilai C. Ketika dia nanti mendapatkan nilai C, maka bisa melakukan ulang atau diulang untuk pelaksanaan kegiatan PLPK. Nah, kemudian 31 Januari 2026 ya, kita melaksanakan penutupan PLPK. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya, 2025 dan 2026. Di Januari 2026 atau sekitar 5 bulanan ya, sampai dengan Januari 2026. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ini ada panduan ya. Ini buku panduan ini atau masih bersifat draft, dan ini mungkin belum bisa dibuka ya, tapi kalau saya bisa membuka, kalau teman-teman sekalian mungkin belum bisa membuka. Dan di sini juga ada format penilaian sebenarnya ya, ada format penilaian pelaksanaan PLPK ya, di mana format penilaiannya ini saya sederhanakan. Kalau dulu itu melaksanakan PLPK nilainya cukup banyak, yang disebut dengan APKM, analisis penilaian kinerja mahasiswa. Tapi saat ini ya saya menyederhanakan dengan nilai-nilai seperti ini saja yang disebut dengan format penilaian. Nah, pertemuannya ini menyesuaikan ya, ini tidak harus 1, 2, 3 sampai dengan 14, tapi pertemuan yang memungkinkan sampai dengan tadi tentang waktunya di 18 Desember 2025. Nah, kemudian di sini nilai-nilainya ada, formatnya ada kompetensi pedagogik dengan rentang nilai 1 sampai 4, dan ini bisa diisi oleh guru pamong. Jadi ketika saudara mengajar, nanti saudara akan ditempatkan untuk mengajar mata kuliah PAI ataupun mata kuliah lain yang memungkinkan. Dan skornya ini ada di sini, nanti akan ditambah terkait dengan halaman-halaman di situs ini, dan rentangnya nilainya cuma ini saja. Dan akumulasi dari nilai-nilai ini
menjadi nilai saudara nantinya. Ada hitungan-hitungan tersendiri yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dari sekarang rekan-rekan semua, teman-teman mahasiswa diharapkan untuk mampu dapat mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan kegiatan PLPK ini dengan baik ya. Selanjutnya terkait dengan hal-hal lain yang lebih rinci kita akan bahas ya pada saat pembekalan. Yang penting saat ini saudara-saudara sekalian bisa melakukan pertemuan dan pendaftaran secara online sebagaimana yang tadi sudah disiapkan. Serahkan kepada panitia nanti untuk membagi kelompok ya terkait dengan DVL, dan karena itu memang pada saat ini kita melaksanakan dalam 2 kelompok ya. Yang pertama adalah kita sebut kelompok A, yang kedua adalah kelompok B. Nah, kelompok B ini dilaksanakan secara mandiri ya, karena memang terlepas dari keberadaan yang cukup jauh ya. Ini ada kelas-kelas tertentu yang bisa melakukan itu, dan juga teman-teman yang lain yang bisa melaksanakan kegiatan ini secara perkuliahannya secara offline di kampus. Nanti kita lihat semuanya dari Google Form yang saudara isi. Jadi sekarang ini saudara sekalian mencari mandiri sekolah tempat di mana saudara praktik. Nanti akan kita kelompokkan berdasarkan kesamaan dan juga nanti ada ketentuan terkait dengan berapa mahasiswa dalam satu rombel, dalam satu kelompok untuk melaksanakan kegiatan PLPK. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mungkin Kak Prodi bisa menambahkan terkait dengan hal ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Secara detailnya nanti akan kita sampaikan pada saat pembekalan. Terima kasih. Khairul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Edi MPDI yang sudah menyampaikan ya informasi umum dari PLPK untuk tahun akademik 2025-2026 ya. Jadi tadi ada 2 poin penting ya yang disampaikan, kalau boleh saya mengikhtisar. Jadi yang pertama ada timelinenya ya, bisa dilihat di sites yang tadi sudah di-share dari Pak Dr. Edi, atau mungkin saya ini ya, saya coba share timelinenya dalam bentuk PowerPoint ya. Barangkali mahasiswa ada yang ingin capture misalnya ya, sebentar. Ini ikhtisar dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu mahasiswa ya? Sudah, Pak. Nah, jadi ini timelinenya bisa kita tahapannya ya. Jadi untuk tanggal hari ini yaitu tanggal 23 Agustus ini masih ada di masa di pendaftaran PLPK ya, dan juga sosialisasi PLPK. Nanti berikutnya adalah mulai besok ya, tanggal 24 sampai 31 Agustus itu merupakan masa untuk pengisian Google Form ya. Dan berikutnya tanggal 8 September itu merupakan awal perkuliahan semester gasal dan seterusnya. Ya. Dilihat ya di share screen-nya. Oke. Berikutnya yang bisa saya simpulkan adalah terkait pola ya, pola
PLPK untuk tahun ini. Jadi mohon maaf Pak Dr. Edi, izin saya menyimpulkan bahwa awalnya yang seperti biasa kita melaksanakan PLPK itu 1 bulan atau 2 bulan, untuk semester ini kita akan laksanakan selama 1 semester. Ya, 1 semester itu 1 semester kampus ya, bukan 1 semester sekolah yang menjadi lokasi PLPK, tapi 1 semester di kampus, 16 pertemuan begitu. Ya, 16 pertemuan kampus. Jadi yang disebut 1 semester itu 1 semester kampus begitu. Nah, berikutnya yang saya ingin simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi, jadi untuk PLPK tahun akademik 2526 ini ada 2 kategori. Ya, mohon diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah kategori mandiri. Nah, yang kategori mandiri ini bersifat individu. Dan berdasarkan hasil rapat pengurus ya tanggal 19 Agustus beberapa hari yang lalu, khusus untuk kelas C, mohon diingat, khusus untuk kelas C, baik itu 5C1 atau 5C2, ini melaksanakan PLPK secara mandiri dan bersifat individu. Ya, nanti Bapak Ibu yang kelas C khususnya, apabila sudah mengajar di satu tempat, di satu lembaga pendidikan, maka tinggal dilanjutkan di tempat tersebut. Ya, hanya saja ketentuannya, nah ini harap jadi catatan, hanya saja ketentuannya karena ini PLPK, ya, jadi minimal itu tingkat sekolah dasar. Ya, minimal tingkat sekolah dasar. Jadi SD atau MI, kemudian tingkat SMP atau MTS, atau SLTA ya, tingkat SLTA SMA atau MA. Jadi sekali lagi minimal di tingkat sekolah dasar begitu. Nah, itu kategori yang pertama. Nah, sementara kategori yang kedua ya, ini kategori klasikal. Nah, klasikal ini berlaku untuk mahasiswa semester 5 kelas A dan B. Ya, kelas A dan B ini berbentuk klasikal. Nah, yang klasikal ini sifatnya kelompok. Ya, sekali lagi, jadi untuk PLPK ke kelas A dan B, baik A1, A2 ataupun B, itu bersifat klasikal dan per kelompok. Nah, nanti kelompok itu berdasarkan lokasi atau berdasarkan sekolah tempat PLPK dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, mohon izin para dosen, saya ingin menyampaikan dan para mahasiswa, mengapa tadi sudah ada link Google Form. Jadi nanti mahasiswa semua, baik yang kelas C ataupun A dan B, itu semuanya mengisi Google Form dan menentukan lokasi atau sekolah tempat PLPK-nya di mana, dan khusus untuk kelas A dan B, berdasarkan kesamaan sekolah inilah kemudian akan dibentuk kelompok. Begitu ya, khusus untuk kelas A dan B. Jadi kelompok PLPK di kelas A dan B itu berdasarkan sekolah lokasi PLPK. Begitu ya. Jadi oleh sebab itu kami dari kampus menyediakan spare waktu yang cukup panjang, sekitar 1 pekan, 1 minggu ya, yaitu di tanggal 24 sampai 31 Agustus itu untuk pengisian Google Form. Ya, disitulah rekan-rekan mahasiswa nanti menentukan sekolahnya di mana ya, sekolah yang akan dijadikan lokasi PLPK. Ya, catatannya tadi minimal tingkat sekolah dasar. Ya, baik itu MI atau SD.
Itu. Oke, jadi untuk rincian atau apa namanya detailnya lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi, kita akan lebih perdalam lagi dalam acara pembukaan dan pembekalan. Ya, pembekalan kita rencanakan itu di tanggal 13 September ya, 13 September 2025 itu kita akan melaksanakan pembukaan, pembekalan dan sekaligus pelepasan peserta PLPK di kampus. Ya, itu nanti akan kita dalami lebih. Nah, ini informasi ini adalah informasi secara umum begitu. Jadi diharapkan dari sosialisasi ini mahasiswa, ya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa bisa mempersiapkan dari sekarang, ya khususnya untuk sekolah mana yang akan dijadikan lokasi pelaksanaan PLPK. Jadi prinsipnya, ya Bapak Ibu, mohon maaf, prinsipnya PLPK tahun ini, tahun akademik ini itu sifatnya fleksibel, ya. Kita betul-betul bukan membebaskan ya, memberikan keluasan bagi mahasiswa untuk melaksanakan PLPK di sekolah mana. Yang penting kita batasi yaitu paling minim adalah di tingkat sekolah dasar ya. Kami mengapa kami bermufakat demikian? Mengingat mohon maaf, mengingat kondisi dan konteks mahasiswa sekarang sangat kompleks ya. Ada yang sudah ngajar, ada yang belum, dan domisilinya juga sangat kompleks. Ada yang di Bogor, ada yang di Jabodetabek ya. Ya, ada yang di luar Bogor, bahkan mohon maaf ada yang di luar Jawa. Nah, ini kan perlu kita sikapi ya. Perlu kita sikapi. Oleh sebab itu, mengapa kemudian kampus membagi dua kategori ini? Khususnya misalkan untuk kelas C, ya kelas C ini kan umumnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkiprah dalam dunia pendidikan, sudah punya pengalaman, ya, dan ini di secara mandiri. Sementara untuk kelas A dan B, meskipun tidak seluruhnya, kami katakan untuk kelas A dan B ini secara umum memang yang masih fresh student ya, artinya masih segar. Nah, makanya untuk kelas A dan B kita bermufakat untuk berkelompok ya, agar saling kolektif kolegial ketika melaksanakan PLPK, dan tidak menutup kemungkinan untuk kelas A dan B juga sudah ada yang ngajar dan sebagainya. Tetap kita proyeksikan untuk kelas A dan B ini tetap berkelompok berdasarkan lokasi PLPK. Demikian dari saya ya. Selanjutnya mungkin kami persilahkan kepada para dosen ya yang ingin menambahkan. Saya persilakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Pak Nana hadir ya. Silakan mungkin Pak Nana Mulyana. Jadi ingin hadir Pak. Ya, silakan. Saya persilakan Pak. Atau yang lain nanti. Baik, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Ya, tetap semangat ya walaupun di siang hari supaya tidak ngantuk. Silahkan diminum kopinya kalau ada. Tentu tadi banyak sekali bagian-bagian dari yang sudah disampaikan dari Pak Dr. Edi dan Pak Kaprodi, Pak Adrian, terkait dengan teknis ya, dan tentu tadi terkait dengan pembagian yang kelompok A dan kelompok B. Jadi saya menambahkan sedikit bagi teman-teman yang domisili ataupun juga tempat tinggalnya yang merencanakan pelaksanaan PLPK-nya tadi ya Pak Wadi ya, di mana dan tapi di situ ada catatan tidak sendiri gitu ya, akan tetapi berkelompok. Maksudnya misalkan ada 5 mahasiswa yang sekolah tersebut
merupakan sekolah yang tengah-tengah di antara 5 mahasiswa itu bisa bergabung gitu ya di kelompok tersebut dan juga kelompok-kelompok yang lain. Seperti itu. Nah, itu mungkin akan diperjelas juga ataupun dia akan diklasifikasikan berdasarkan teman-teman mahasiswa yang dalam pengisian Google Form yang sudah disediakan oleh Pak Fuad. Itu tambahannya, Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nana. Baik, ya tadi ditambahkan ya, diperkuat oleh Pak Nana Mulyana MPD. Berikutnya mungkin ada yang ada penyampaian dari Pak Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi, Bapak Alek Maulana MAG. Ya, untuk itu kepada Pak Alek Maulana, waktu dan tempat disilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan dosen dan seluruh sivitas akademika STI Sirajul Falah. Juga yang saya hormati para calon peserta PLPK, mahasiswa dan mahasiswi semester 5. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai melaksanakan UAS sehingga dinyatakan bagi mereka yang sudah menyelesaikan perkuliahan di semester genap, di semester 4 sekarang dinyatakan naik tingkat pada tingkat 3 yaitu di semester 5. Oke, selamat lebih dulu saya sampaikan dan kita lanjut. Di poin ini adalah bagian dari salah satu kewajiban setiap mahasiswa, di mana pengajaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan praktik mengajar yang dirangkum dalam kegiatan praktik lapangan profesi keguruan ini memang sudah merupakan kewajiban dan agenda ya rutinan setiap tahun dan setiap mahasiswa pasti melalui proses ini. Sehingga secara umum ini pun memerlukan suatu penguat karena akan melibatkan beberapa unsur. Yang pertama ini adalah unsur dinas pendidikan karena kita harus melalui proses jalur perizinan, kemudian juga dinas atau di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya juga akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang dimana setiap mahasiswa itu melakukan praktik di lembaga tersebut. Nah, maka dari itu, seperti halnya yang sudah, ini untuk biaya pelaksanaan PLPK tahun 2025-2026 ini dinyatakan nominalnya sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp500.000. Perlu diketahui pula bahwa kategori mahasiswa yang ada di STI Sirajul Falah ini bervariatif. Ini bisa diketahui oleh mahasiswa maupun para dosen ya. Pertama ada kelas A, baik A siang maupun A pagi, A1 dan A2, itu mayoritas mereka mendapat subsidi kampus, tidak berbayar. Kedua ada kategori kelas B, yang dulu sistemnya adalah pembayaran kelas karyawan. Yang ketiga adalah kelas online, yaitu kelas C, dan C ini terdiri dari 2 rombel atau rombongan belajar, yaitu C1 dan C2. Jadi kita punya 5 kelas untuk semester 5 ini. Kemudian untuk sistem yang ada di kelas C itu mayoritas menggunakan sistem paket.
ada misalnya paket sekian itu sudah include PLPK, KKN dan sebagainya sudah ada di dalamnya. Sehingga nanti kita akan merekap yang sistem paket otomatis dia harus melampaui pembiayaannya berapa persen dari seluruhnya. Ya. Kemudian untuk yang kelas A, B dan C ini semuanya disamakan dalam konteks pembiayaan. Jadi tidak ada perbedaan, baik yang subsidi, yang paket maupun yang reguler B. Ya, cuma untuk yang paket nanti pengambilannya bukan ditambah dari yang nominal utuh, tapi dikurangi. Misalnya paket 20 juta. Yang 20 juta itu 500.000-nya sudah ada di dalamnya, tidak lagi menambah. Itu yang pertama. Kemudian tadi disinggung karena kita menggunakan dua sistem pengelompokan. Yang pertama ada reguler, yaitu kelas A dan B. Dengan kelompok nanti akan ditentukan berapa per kelompok. Maka otomatis ini ada retribusi yang kita akan keluarkan. Baik untuk operasional kelompok maupun untuk nanti diberikan cenderamata dan katakanlah ala kadarnya dari kampus untuk lembaga yang ditempati sebagai objek praktikan. Kedua juga nanti kita akan persiapkan sejenis bender ya untuk pembukaan di tiap-tiap lembaga, baik itu MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu dari pihak kampus nanti yang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas itu dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan. Ya, kemudian untuk yang sistem kelompok mandiri ini kita putuskan bahwa sistem kelompok untuk yang mandiri tidak bisa sendiri. Artinya satu lembaga itu tidak boleh melakukan praktek hanya satu mahasiswa. Minimal itu berjumlah 5 orang. Kenapa? Untuk meminimalisir. Kalau terlalu banyak misalkan kelompok-kelompok yang tersebar di setiap sekolah, ini akan merepotkan pula kepanitiaan untuk mengakses dan memberikan fasilitas. Sehingga kalaupun yang mandiri itu tetap memilih lembaga sebagai objek praktik, namun dengan bergabung bersama teman-teman minimal satu kelompoknya itu 5 orang. Jadi perbedaannya sebetulnya hampir tidak ada, tetap berkelompok, cuma yang mandiri itu jumlahnya lebih sedikit. Kedua, untuk lembaganya silahkan untuk memilih sendiri. Itu barangkali penyampaian dari saya mewakili bagian administrasi. Untuk pendaftaran silahkan nanti bisa langsung datang ke kampus bagian administrasi atau melalui pendaftaran online. Nanti untuk pendaftaran online akan dibuka pula akses, ya, dibuka akses untuk dibuka akses pendaftaran melalui online, sehingga kwitansi yang diupload harus betul-betul memang adalah kwitansi pembayaran PLPK. Barangkali itu saja. Terima kasih. Sebelum nanti ada forum diskusi, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Bapak Alek Maulana MAG yang sudah memberikan informasi ya terkait administrasi PLPK ini. Baik, berikutnya mungkin saya persilahkan kepada siapa? Masih ada Pak ya, Pak Dr. Edi mungkin ingin menyampaikan atau ada siapa lagi? Pak Dr. Zainal, tadi ada Dr. Zainal. Pak Dr. Zainal, ya. Baik. Sedikit, mohon maaf, ada yang terlewat. Mohon maaf, Pak Fuad. Ya, silakan, Pak. Ya, tadi saya cepat mencatat, cuma tidak terbaca. Jadi untuk sebelum melakukan pendaftaran PLPK,
itu wajib terlebih dahulu melakukan registrasi daftar ulang. Itu ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi ada informasi tambahan bahwa sebelum nanti rekan-rekan mahasiswa melakukan pendaftaran PLPK, itu harus sudah menyelesaikan daftar ulang. Karena mohon izin ya rekan-rekan semua, jika ada pertanyaan nanti misalkan apakah selama PLPK ini perkuliahan akan tetap jalan, jawabnya ya akan tetap berjalan. Karena saya ingin, mohon izin Pak Edi, saya ingin menyampaikan ya, jadi di semester 5 ya, mohon diperhatikan bahwa di semester 5 itu sesuai dengan ketetapan kurikulum dan sebaran mata kuliah, di semester 5 itu ada kurang lebih 7 mata kuliah, termasuk di situ PLPK. Jadi PLPK ini termasuk dalam mata kuliah, tapi sifatnya praktik ya. Jadi ada 7 ya. Saya sebutkan ya. Yang pertama itu metodologi penelitian pendidikan, yang kedua statistik pendidikan 2, yang ketiga filsafat pendidikan Islam, yang keempat pengembangan kepribadian guru, 5 pengelolaan dan administrasi pendidikan, 6 pengembangan kurikulum PAI, dan yang ketujuh PLPK. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Dr. Edi bahwa karena masa PLPK ini cukup panjang ya, selama 1 semester, maka ada 4 mata kuliah yang include di PLPK ini ya, yang include, terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, selama PLPK berlangsung, itu sebetulnya sedang mengkaji dan mempelajari 4 mata kuliah sekaligus, yaitu PLPK, pengembangan kepribadian guru, pengelolaan dan administrasi pendidikan, dan terakhir pengembangan kurikulum PAI. Nah, inilah 4 mata kuliah yang terintegrasi dengan kegiatan PLPK. Nah, sisanya yaitu metodologi penelitian pendidikan, statistik pendidikan, dan juga filsafat pendidikan Islam, ini akan kita jalankan di kampus seperti biasa. Jadi mungkin di luar PLPK ada 3 mata kuliah ya. Nanti kita sesuaikan jadwalnya. Nanti schedule-nya sedang kita susun ya, sebisa mungkin ya kita harapkan 3 mata kuliah yang di kampus ini kita juga akan efektifkan lah ya, kita efektifkan karena 4 mata kuliah ini terintegrasi dengan kegiatan PLPK. Baik, berikutnya saya persilahkan kepada Pak Dr. Zainal ya, yang Pak Dr. Zainal, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan PLPK ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Dr. Fuad Hasan ya. Terima kasih atas waktunya. Cuman saya tidak ada yang disampaikan. Intinya apapun yang diberlakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini yang akan dilaksanakan yaitu pelaksanaan PLPK ya. PLPK yang memang itu adalah agenda rutin, agenda tahunan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Karena di mana mahasiswa dan mahasiswi ini akan langsung terjun ke lapangan, yaitu ke lembaga pendidikan tentunya. Apa yang dipelajari selama kuliah semester 1, 2, 3, dan 4 itu akan diaplikasikan atau dipraktikkan di lembaga pendidikan yang akan nanti
diarahkan oleh perguruan tinggi ataupun mungkin memilih atau diarahkan nih Pak Dr. Edi? Dua, Pak. Dua ya, diarahkan atau yang memilih sendiri. Nah, intinya itu semua adalah agenda rutin, agenda tahunan sebagai pengabdian atau aplikasi langsung ke lapangan, praktik mengajar. Nah, inilah bagi mahasiswa dan mahasiswi semester 5 berarti ya, semester 5 ini itu praktik secara langsung bagaimana menjadi seorang guru, kalaupun ada yang sudah menjadi guru. Bagi yang belum, inilah momen yang sangat terpenting, bagaimana ketika berdiri di hadapan siswa dan siswi menyampaikan materi, tentunya tidak menyampaikan materi, tentunya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 5 ini harus mengikuti arahan ataupun aturan yang sudah ditetapkan di lembaga di mana teman-teman mahasiswa nanti akan melaksanakan PLPK yang pertama. Yang kedua, ketika PLPK dilaksanakan, ya, tanggal berapa Pak Dr. Edi mulainya? Tanggal 13 ya pembukaan. Tanggal 13 September ya. Berarti 14 dan seterusnya itu pelaksanaan PLPK. Ya, tentunya di sini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semester 5 bukan hanya melaksanakan praktik mengajar di lembaga pendidikan yang diarahkan oleh pendidikan tinggi, perguruan tinggi dalam hari ini Sirajul Falah, ataupun yang dipilih oleh sendiri, tetapi disitulah teman-teman mahasiswa membawa nama baik alma mater juga, ya. Artinya di mana teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan PLPK ini harus bisa menjaga satu attitude, ya. Kedua, nama baik kampus. Sebab bagaimanapun juga ini adalah hal yang pertama kalinya di mana teman-teman melaksanakan praktik secara langsung di lembaga pendidikan, baik SMA, SMP ataupun SMP ya, patokannya SMP. SD, Pak. SD, bisa SD, SLTV, SLTA. Ya, intinya sekali lagi kami ya dari STI Sirajul Falah tentunya berpesan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, jaga attitude, jaga nama baik kampus. Intinya laksanakan tugas untuk mengabdi di lembaga SD, SLTP, dan SLTA. Itu saja mungkin Pak Dr. Edi ya. Dan ikuti aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ketika di sana ditempatkan di sekolah SD anu, SMP anu, atau SLTA anu, ya, XYZ, ikuti apa yang menjadi aturan di sana, ya. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah diajarkan bagaimana cara membuat bahan ajar dan lain-lain, ya. Kalaupun memang ini adalah kesempatan yang terbaik, cara membuat administrasi pembelajaran mulai dari kalau zaman dahulu ada namanya RPP, sampaikan kepada penilaian, terus remedial dan lain-lain. Ini adalah momen yang terpenting, momen di mana teman-teman mahasiswa menggali keilmuan secara nyata. Baik, itu saja mungkin Pak Dr. Edi, Pak Kaprodi, Pak Dr. Fuad Hasan, Pak Dr. Alek Maulana. Mangga dikembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainal yang sudah memperkuat ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh para dosen, para penulis. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada
rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang ingin menyampaikan atau ada menanggapi ataupun apa yang ingin bertanya dan sebagainya, ya, mungkin kita batasi tiga dulu ya, tiga tanggapan ya kepada rekan-rekan mahasiswa. Baik, kami persilakan mungkin dari mahasiswa ada yang ingin menanggapi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nana, berikutnya juga Pak Alek dan Pak Dr. Jenal. Saya persilakan. Jelas kayaknya Pak, ini nggak ada. Oke, jelas ya. Oh, ada. Silakan. Ini sudah angkat tangan Pak Dadang Eka. Silakan, disilakan Pak Dadang Eka. Assalamualaikum, mohon izin Pak dosen. Mangga. Mohon izin langsung saja mempersingkat waktu. Saya mewakili teman-teman untuk lebih memastikan lagi. Mungkin tadi ada yang baru masuk. Jadi untuk yang PLPK mandiri yang tadi disampaikan untuk kelas C1 maupun 2, apakah memang harus kelompok 5 orang minimal ya, kalau tidak salah tadi yang saya cerna, atau memang ada yang lebih meringankan lagi berkaitan mungkin ada rekan-rekan kami yang memang di luar kota sana dia cuman berdiri sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mungkin Pak dosen untuk lebih jelas lagi, saya mewakili rekan-rekan kami yang berada di luar kota sampai jauh. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih Pak Dadang ya. Berikutnya saya tampung dulu nampaknya ya. Mungkin masih ada tanggapan dari rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa. Ya. Kalau tidak ada, masih ada? Kalau tidak ada, saya persilahkan dulu kepada Pak Dr. Edi untuk menanggapi ya pertanyaan dari Pak Dadang Eka, ya, mewakili rekan-rekan dari kelas 4C1 ya, Pak Dadang ya. Ya. Kelas 5 ya. Maaf, kok 4 sih. Perasaan kok semester 4. Ternyata sudah naik ya, semester 5. Baik, Pak Dr. Edi, saya silakan untuk menanggapi tadi dari mahasiswa. Oke, terima kasih Pak Fuad dan Pak Dadang atas pertanyaannya terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Yang pertama, yang disebut dengan mandiri itu mahasiswa yang bersangkutan itu menentukan tempatnya. Tapi walaupun bagaimana, panitia atau pelaksana dari PLTK ini juga ingin mengetahui apakah ada kesamaan dari tempat atau tidak. Nah, karena itu penting bagi mahasiswa itu untuk mengisi Google Form atau pendaftaran yang tadi sudah dilakukan. Nanti kita akan melihat dari data tersebut apakah dalam melaksanakan PLPK mandiri itu bisa berkelompok atau tidak. Ataupun kalau mungkin ternyata bersifatnya adalah sendiri, ya tidak masalah. Karena pada dasarnya kita memberlakukan PLPK ini sama, baik bagi yang mandiri ataupun bagi yang berkelompok. Bagi yang mandiri nanti juga ada keharusan ya untuk bisa mengupload dengan link yang dibuat materi-materi yang diajarkan. Karena walaupun bagaimana DPL itu harus mengetahui sejauh mana hal yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kalau pertanyaannya apakah PLPK mandiri itu berkelompok atau tidak, ya sebenarnya mandiri itu artinya tidak harus berkelompok, tetapi memungkinkan untuk berkelompok jika dalam satu tempat itu
tempat yang sama ada lebih dari 1 PLPK mandiri. Itu saja mungkin Pak jawabannya. Oke, demikian ya tanggapan atau jawaban dari Bapak Dr. Edi. Ya, jadi prinsipnya ya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, mungkin tadi ada yang disampaikan dari Wakil Ketua 2 Bapak Alek Maulana terkait harus minimal 5. Jadi maksudnya mungkin seperti ini ya Pak Dadang dan yang lain. Jadi yang kelas C ini sifatnya mandiri. Ya, mandiri itu dalam arti memilih sekolah atau lokasi tempat PLPK ini secara individu ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan akan ada sekolah yang dilakukan PLPK oleh lebih dari 1 peserta. Nah, jadi yang kelas C ini ketika misalkan kebetulan ada 2, 3, atau 4 orang yang di lokasi yang sama, nah dari panitia, dari kampus kan pasti akan menyediakan menyediakan persyaratan administrasi untuk sekolah yang lebih dari 2 peserta itu ya. Jadi sudut pandangnya beda ya Pak Dadang ya. Sudut pandangnya ini sudut pandang administrasi. Ketika yang kelas C ini ternyata ada yang berkelompok di satu sekolah yang sama, maka harap dilaporkan karena nanti secara administratif akan ada, dalam tanda kutip ya, akan ada perbedaan administrasi nantinya. Gitu. Beda lagi kalau misalkan satu sekolah sendiri misalkan, itu kan tinggal nanti dibuat laporan individu. Tapi kalau yang mandiri kebetulan nanti ada 5 orang atau 4 orang dan 6 orang di kelas C misalnya di lokasi yang sama, maka dari pihak kampus, dari pihak panitia akan akan menyiapkan administrasi yang yang berbeda ya dengan yang sendiri tadi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini tadi itu sudut pandang dari administrasi saja, gitu. Administrasi di sekolah begitu. Kira-kira begitu. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan, Pak Alek? Ada yang ingin ditambahkan? Atau dari mahasiswa mungkin ada yang ingin menanggapi? Dibuka lagi. Pak Dr. Misno, mungkin Pak Dr. Misno mau menyampaikan. Silakan Pak Dr. Misno. Ya. Disilakan Pak Dr. Misno. Ya. Baik, sambil menunggu, silakan mungkin mahasiswa, bagi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa yang yang menambahkan aja sedikit Pak Dr. Edi ya. Pak Dr. Fuad. Ini terkait dengan pelaksanaan PLPK yang tentunya ada 2 mata kuliah yang memang itu tidak terregistrasi. Salah satunya adalah metode penelitian, kedua statistik 2 ya. Nah, kalau itu berarti mahasiswa nanti tinggal bagaimana mengatur waktunya untuk pelaksanaan PLPK dan mengikuti 2 mata kuliah yang memang harus tetap diikuti ya Pak Dr. Edi, yang 2 itu. Betul. Tinggal bagaimana cara memanagenya, berarti harus ada izin dari lembaga terkait ya, di mana teman-teman mahasiswa melaksanakan kegiatan PLPK tadi. Begitu kira-kira. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainal ya. Enggak, silakan Pak Misno, ada yang ingin disampaikan? Dikit aja sih Pak dasarnya. Ini kebetulan kemarin saya ngajarin kelas 4. Terima kasih untuk semuanya. Pertama selamat ya, sudah sampai di level semester 6 ya berarti ya. Di semester 6, kemudian berarti semester ke-7 ya.
lupa lagi juga kayak pada Freddy tadi ya. Baik, selamat yang sudah di semester 7, termasuk yang kelas B juga ya. Ini adalah satu pertengahan ya. Ini betul pertengahan perjuangan. Jadi ini adalah puncak perjuangan untuk teman-teman semuanya. Saya rasa ini adalah waktu untuk membuktikan ya kepada masyarakat, tentu saja kepada para praktisi dan juga dunia pendidikan, bahwa insya Allah untuk mahasiswa STI Sirajul Falah Bogor ini bisa memberikan kontribusi positif untuk pendidikan agama Islam, khususnya di Bogor dan mungkin di beberapa wilayah yang lainnya. Jadi dari sekarang, mumpung masih ada waktu, siapkan perbekalannya, ya, belajar lagi, baca-baca lagi, terutama kemarin mata kuliah saya adalah di model pembelajaran. Ya, itu penting sekali bagaimana model-model pembelajaran itu nanti harus dipelajari dari sekarang, kemudian nantinya itu akan dipraktikkan dalam pembelajaran. Kalau ada apa-apa, pertanyaan dari sekarang, nanti boleh bertanya ke dosen, semua dosen, termasuk spesifiknya adalah dosen untuk DPL-nya ya, untuk DPL-nya, sehingga nantinya akan hasilnya itu akan optimal. Sekali lagi ini adalah puncak dari perjuangan Anda semuanya, maka siapkan perbekalan. Saya yakin, I believe you, saya percaya Anda semuanya mampu untuk melaksanakan PPL ini dengan baik. Yang pasti laksanakan dengan hati, ya, seoptimal mungkin, optimalkan potensi jiwa dan raga kita untuk di PPL STI Sirajul Falah tahun 2025 sampai 2026 ya, ini 2 tahun berarti ini bisa buat ya, Masya Allah. Baik, terima kasih itu dari saya. Ada satu lagi Pak Fuad, ini titipan dari P3M, sebenarnya ini untuk para DPL ya, yang bisa melibatkan mahasiswanya ya, artinya bahwa untuk PPL ini ya, artinya PLPK ini bisa menjadi juga media untuk penelitian, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Selain nanti untuk tahun depan itu adalah KKM. Ya, ini sangat mungkin sekali, dan insya Allah nanti untuk pekan besok juga kita akan buka untuk PKM-nya. Ya, jadi untuk dosen pembimbing lapangan, dosen tetap, dosen DPL, ini juga adalah waktu untuk penelitian, karena siswa-siswa kita, mahasiswa kita itu ada di lapangan, ada di lembaga pendidikan. Sangat mungkin sekali kita untuk membuat berbagai penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sakituna hatur nuhun, hatur nuhun. Enggak. Baik, terima kasih Pak Dr. Misdo ya, yang sudah menyampaikan informasi terkait penegasan ya, bahwa PLPK ini merupakan perform rekan-rekan mahasiswa, bagaimana teori-teori pendidikan yang sudah dipelajari itu direalisasikan dan dipraktikkan dalam kegiatan PLPK ini. Baik, masih di sesi tanggapan ya, mungkin saya masih ada kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa ya, Bapak Ibu mahasiswa yang ingin menanggapi ya. Tapi kalau sudah jelas ya nggak apa-apa. Jelas ya rekan-rekan mahasiswa ya? Ya, jelas Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Salam jelas Pak dosen. Baik. Oke, nampaknya ada yang angkat tangan, ini Bu Erniawati. Ya, silakan Bu Erniawati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya telat karena saya habis kunjungan anak saya di pondok, punten. Jadi tidak baru masuk gitu. Saya kan punten banget nih, saya kan posisi saya tuh hanya ngajar les online dari rumah Pak. Jadi saya belum mengajar dimanapun gitu. Jadi menurut Bapak ada solusi nggak buat saya yang sekarang itu tidak punya, ibarat kata saya tidak punya wadah atau tempat sekolah yang untuk saya, untuk tempat PLPK saya gitu. Jadi menurut Pak dosen kumaha? Baik, sekian ya. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu Erniawati ya. Menyimak dari awal. Punten ya Pak. Apa ya? Saya tampung dulu ya Bu Ernia ya. Satu lagi mungkin dari Baik. Makasih Pak dosen. Ya, mangga. Pak Ade, Pak Jade sudah mengangkat dan mengepalkan tangan kirinya ini. Ya, disilakan Pak Ade.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Hormat seluruh guru-guru kami di SDAI Surajul Fala. Untuk mempersiapkan waktu, saya langsung ke poin Pak Kaprodi dan para guru semua. Mungkin standar untuk sendiri outputnya boleh dikasih kisi-kisinya, atau mungkin lebih ke standar penilaian lah terutama, begitu ya. Itu yang pertama. Kedua, petunjuk pelaksanaan seumpama secara teknis, apa namanya, selain nanti ada pembekalan di tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Maksudnya minimal kita untuk preparing hari ini sebelum di tanggal 13 itu, mohon izin yang harus kami siapkan. Selain tadi pemaparan yang sudah kami simak, saya lebih condong tentang standar penilaian akhir dari laporan-laporan PLPK itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji Ade yang sudah menanggapi ya. Langsung saja saya persilahkan kepada Pak Dr. Edi mungkin untuk menanggapi, atau dari nanti dilanjut bisa dari yang lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Fuad. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, ya jangan khawatir ya, memang kita ini sebagian besar nggak punya tempat untuk mengajar. Beberapa juga teman-teman yang memang sudah mengajar. Jadi yang tidak punya tempat untuk mengajar, ya harus mencari tempat untuk mengajar. Tempatnya itu di mana? Ya di sekolah atau madrasah. Jenjangnya apa? Bisa SD atau MI, MTS atau SMP, MA atau SMA atau SMK. Di mana di situ ada mata pelajaran PAI yang di dalamnya itu ada akidah akhlak, Quran hadis, SKI atau fikih, ataupun di sekolah yang mengajar mata pelajaran PAI. Jadi bagi yang tidak punya tempat, nanti disilahkan untuk mencari tempat, ataupun nanti bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, tergantung juga kelompoknya masing-masing ya. Jadi bisa mencari tempat. Kemudian apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Ade itu ada dalam draft buku panduan. Buku panduan itu sebenarnya sudah ada, tetapi memang masih sifatnya draft, jadi belum saya buka ya. Dan itu standarnya apa sebenarnya? Standar dari guru itu adalah undang-undang guru dan dosen, itu yang pertama. Yang kedua ada standar operasional, di mana seorang guru harus memiliki kompetensi, mulai dari kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Nah, itu juga harus dipahami oleh teman-teman guru, oleh teman-teman semua yang ada di sini, termasuk juga persiapan administrasi pembelajaran, mulai dari kita memahami silabus, dulu ada istilah RPP, sampai juga dengan teknik evaluasi, di mana mata pelajaran itu sudah pernah ya, diajarkan ya. Nah, sekarang tinggal mempraktikkannya dalam praktik latihan profesi keguruan. Jadi ini adalah praktik profesional calon guru, gitu. Praktik profesional calon guru yang nantinya para peserta itu harus mampu menyerupai seorang guru yang profesional sesuai dengan tuntutan undang-undang yang berlaku. Nah, karena itu dari sekarang disiapkan untuk pemahaman itu, dan juga penampilan seorang guru yang mampu dijadikan contoh oleh peserta didik. Jadi jangan terlalu khawatir rekan-rekan semua, karena memang nanti juga kita akan tentukan DPL atau dosen pembimbing lapangan, di mana kalaupun ada hal-hal
terkait apapun di lapangan itu harus didiskusikan dan disampaikan dengan DPL ataupun juga dengan panitia, sehingga nanti dalam pelaksanaannya tidak ada hal-hal yang memang mengganggu ya dalam proses praktik latihan profesi keguruan. Ini adalah sosialisasi, nanti fokusnya lebih di pembekalan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan tadi dari Bu Erna atau Bu Haji, dari Pak Ade ya bisa juga mewakili rekan-rekan yang lain. Itu saja mungkin Pak Fuad, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi demikian ya, bahwa Bu Erniawati tadi khususnya nggak usah khawatir ya Bu ya. Jadi meskipun kita belum mengajar di tempat di SD, di SMP, ya, di MI dan sebagainya, hanya mengajar secara private misalnya, itu silakan itu dikoordinasikan dengan rekan-rekan satu kelas, bisa bergabung dan sebagainya. Jadi mohon ya bagi rekan-rekan yang ini silakan istilah orang sekarang itu silakan merapat ya. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu, mahasiswa, kalau tadi ada pertanyaan apa yang pertama kali kita lakukan setelah sosialisasi ini ya, menambahkan tadi disampaikan oleh Pak Dr. Edi, silakan rekan-rekan menentukan di mana lokasinya. Silakan koordinasi komunikasi dengan rekan-rekan satu kelas, barangkali ada kesamaan tempat dan sebagainya, atau ya bagi yang sudah ngajar kebetulan di SD, di SMP, di MI, di MTS dan di SMA ya MA, silakan dilanjutkan bagi kelas C ini misalkan. Silakan itu sekarang jadi investigasi dulu untuk lokasinya. Ada waktu sekitar 1 minggu untuk pengisian Google Form ya di nanti lokasinya. Oke, apa masih ada ini tanggapan dari rekan-rekan mahasiswa? Mohon izin Pak. Silakan Bu Erniawati. Jadi kan punten sebelumnya, jadi kan saya ini maksudnya mau cari lokasi terdekat yang dekat rumah karena saya sekarang punya baby gitu kan. Kebetulan saya tuh di Karadena nih. Misal nih saya udah ada nih target, saya pengen PLPK di situ gitu. Terus misalnya berarti kalau saya kan datang dulu nih ke sekolahnya, terus langkah selanjutnya apakah saya harus dapat surat penghantar dari kampus untuk PLPK di tempat tersebut atau bagaimana Pak? Maaf, punten. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Enggak Pak Edi atau Pak Nana yang menanggapi? Pak Nana, silakan Pak Nana. Ya. Baik. Pertanyaannya, ya betul, nanti setelah katakanlah observasi awal ya, saya bahasakan seperti itu, Bu siapa tadi? Ernia ya. Observasi awal, kemudian secara resminya nanti ada surat pengantar dari kampus. Entah itu bersifat mandiri secara sendiri ataupun secara berkelompok. Seperti itu jawaban singkat padat jelasnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi nanti ada. Jadi mungkin saya menambahkan rekan-rekan nanti ada waktunya untuk bisa observasi. Kalaupun mau mendahului disilahkan, tetapi observasi itu harus sudah jelas kelompoknya. Kecuali yang mandiri ya, harus sudah jelas kelompoknya sehingga nanti bisa kita keluarkan surat pengantar untuk melaksanakan observasi di tempat praktikan. Takutnya kalau dari observasinya mencari sekarang pasti tentukan berbeda, jadi masalah. Ya, terima kasih Pak Nana dan semuanya. Terima kasih Demikian Pak. Ya, rekan-rekan Bu Ernia. Ya, terima kasih Pak dosen, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ernia. Mangga, masih ada ini yang angkat tangan. Bu siapa? Desti, Bu Destia Laila. Silakan. Baik Pak, mohon izin punten Pak. Untuk linknya itu nanti akan di-share lagi atau bagaimana Bapak untuk link pendaftarannya? Mangga Pak Edi. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, tadi di komentar di sudut kanan kalau di saya itu ada link yang saya kirim ya.
melalui sites yang tampilannya itu tadi sudah saya sampaikan ya tampilannya itu. Nah, nanti di link itu dilihat ada sites, nanti klik kehadiran dan pendaftaran. Nah, pendaftaran. Saya ulangi lagi ya rekan-rekan sekalian terkait dengan apa saja yang harus dilakukan setelah ini. Yang pertama adalah masuk ke sites. Nah, di sini ada halaman-halaman. Nah, ini saya kirim lagi nih. Saya kirim di komentar ya, di komentar link. Nah, ini saya kirim ya. Nah, nanti klik di situ. Sudah tayang belum? Nah, itu ya. Dan terusnya nanti di dalamnya itu ada kehadiran. Nah, setiap kali kita melakukan kegiatan, mulai dari sosialisasi hari ini, klik ke sini. Untuk pendaftaran PLPK, klik di sini. Untuk mengetahui rentang waktu PLPK, klik di sini. Untuk mengetahui buku panduan, klik di sini. Tapi belum saya buka, ya karena masih dalam proses perbaikan. Terkait dengan penilaian PLPK sudah ada di sini ya. Apa saja yang kita persiapkan untuk melaksanakan PLPK sehingga dapat dinilai oleh guru pamong ataupun dosen, tinggal klik di sini nanti ada formnya. Nah, jadi yang penting sekarang ini tahapannya adalah saudara mengisi kehadiran dan juga melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran diklik di sini nanti akan terbuka Google Form-nya untuk melakukan pendaftaran di peserta PLPK 2005-2006, dilengkapi semuanya, diisi ya, rencana tempat melaksanakan praktiknya, alamat rencana tempat PLPK-nya di mana, kemudian alasan memilih tempatnya seperti apa, nanti silakan diisi di sini. Nah, mengenai waktu kapan pengisiannya ada di rentang waktu, tinggal klik di rentang waktu di sini. Nah, setelah itu nanti kita akan mengumumkan. Kalau saudara tidak mendaftar berarti tidak tercatat ya, maka saya harapkan untuk semuanya bisa mendaftar di sini. Ya, itu terima kasih. Mungkin jawabannya ya. Baik, oke, terima kasih ya Pak Dr. Edi. Saya kira jelas ya. Izin Pak Kaprodi, izin Oh iya, mangga, silakan. Untuk guru-guru kami yang jadi PPL, apakah sudah ada nama-namanya? Izin. Terus kedua, diperkenankankah kita untuk seumpama nanti kalau sudah ada list DPL, lalu kita memilih, dalam artian tidak bermaksud membeda-beda, hanya maksudnya supaya lebih, atau justru sebaliknya ditentukan dari kampus, atau kita punya bisa untuk memilih dari DPL tersebut. Izin punten. Ya, langsung saya jawab Pak Fuad. Ya, silakan. Untuk DVL nanti disesuaikan dengan SK dari pimpinan ya, kelompoknya mana, siapa DVL-nya. Nah, tinggal kita menunggu SK dari Pak Ketua. Itu Pak mungkin. Baik. Ya. Siap, juragan hatur nuhun. Oke, jadi seperti itu ya. DPL mohon ditunggu dari ada surat keputusan dari Ketua STAI Sirojul Falah nanti ya. Baik, saya kira demikian ya. Cukup ya rekan-rekan Bapak Ibu semua? Ya, cukup. Cukup, insyaallah Pak Dosen. Insyaallah, baik. Oke, dari saya ya, dari kami saya kira cukup untuk agenda sosialisasi hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali secara lebih detail di pembekalan ya, di pembekalan pembukaan dan pelepasan PLPK 2425 ini ya. Prinsipnya bahwa PLPK merupakan agenda wajib ya, agenda akademik yang harus dijalankan ya, karena ini akan selain menguji juga akan menjadi wahana yang tepat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah didapat ya. Terkait dengan penilaian nanti di PLPK juga akan ada ujian
ya ujian PLPK yang akan dinilai langsung oleh guru pamong dan juga DPL ya. Jadi kalau ada yang bertanya standar penilaian seperti apa, itu di draft penilaian itu sudah ada semua. Jadi ada kompetensi pedagogik ya. Pedagogik itu teknik mengajar mendidik ya. Kemudian ada profesional, ada kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial. 4 kompetensi inilah yang akan dilihat dan dinilai ya, baik oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Hatur nuhun ya, terima kasih kepada seluruh yang hadir ya. Terima kasih kepada para pengurus ya, Pak Dr. Edi, Pak Nana, Pak Jenal, Pak Dr. Misno, Pak Alek Maulana yang sudah berkenan hadir ya. Mohon maaf bila ada yang tidak disebutkan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa yang sudah hadir dalam agenda sosialisasi PLPK tahun akademik 2024-2025 ini. Saya cukup ya. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Kami akhiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Iya Pak.